Kan beban saya itu yang itu saya udah rilis ke Rista. Jadi istilahnya saya udah jujur, saya udah tahu seperti apa. Penting banget tuh. Dibuka terus ya Dibuka ternyata. terus Ada akhirnya rezeki. ternyata ini Pak yang lucu yang banget. bisa membangun lagi gitu ya. betul Pak Wan. Jadi yang ternyata Power of ini yang couple. tadinya Menutup. Gapnya itu ya. Ternyata setelah kita buka jujur akhirnya ya udah itu ternyata tiba dari mana tuh ada aja itu Pak. Ada aja. Itu salah satu kunci pokoknya ya. Iya, betul. Jujur, Betul. berterus terang Betul. sama pasangan ya. Betul. Makanya teman-teman yang belum jujur hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini sahabat Naswa kita kedatangan tamu Mas Yogi dan Bu Intan. Dan hari ini pula saya ditemani sahabat saya yang tidak asing lagi, Oki Alfarizi. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah saya sangat bahagia pada hari ini melihat semuanya dalam keadaan sehat. Pak Yogi dan Bu Intan hari ini. Tentunya kami mengundang ke sini ada maksud nih. Apa tuh? Ada maksud bagaimana kemudian perjalanan nih nanti akan didalemin lagi nih sama sahabat saya Pak Oki ini akan didalemin lagi gimana proses Pak Yogi lah dan Bu Intan kemarin-kemarin ketemu Nasuha gitu ya Pak Oki ya. Saya lihat ketemunya dalam keadaan yang muram gitu kan. Bermuram durja gitu kan. Tapi hari ini waktu demi waktu kok sudah kelihatan lebih cerah. Mungkin Pak Oki bisa mengawali Pak Oki dengan pertanyaan yang pertama Pak Oki. Ya, nyantai-nyantai aja ya. Iya Siap dong. Pak, siap insyaallah. Bismillah. Pertama aku pengen kenalan dulu. Iya. Kita belum kenal. Iya, alhamdulillah jarang muncul saya Pak Oki. By the way, Mas Yogi itu tinggal di mana sih? Saya itu gini Pak Oki. Jadi tempat tinggal itu setelah dan sebelum ikut Naswa itu berbeda ternyata. Oh, gimana host? Ceritain dikit. Penasaran ya Pak? Bener. Jadi gini Pak. Jadi awalnya itu kan saya memang asli Depok Pak. Oh. Saya itu asli Depok. Istri saya itu aslinya Bekasi memang. Di Keranji. Oke. Oh, di Keranji. Tahu Apotik Patriot Pak Oki? Nggak tahu kan? Pasti nggak tahu. Nggak tahu. Wawan tahu pasti. Iya, Apotek Patriot tahu. Oki nggak kurang jauh. Iya. Jadi bisa ke Eropa sih. dia. Iya betul. ya jadi Bekasi dan memang saya dari kecil itu di Depok Pak. Dan kodarullahnya Dari kecil ya? Iya dari kecil saya di Depok. Istri saya di Bekasi memang. Oke. Dan memang saya ini balik lagi ke materi Pak Oki itu kekuatan kata Pak. Oh, Ini oleh Allah. kekuatan kata. Apaan tuh? Jadi saya itu setiap dulu kan saya mulai kenal tuh 2005. Sebenarnya saya satu kuliah Pak sama istri saya. Oh, gitu. Satu bangku gitu ya? Enggak, Oh enggak. Bukan belum kirim Pak. Oh gitu. Iya. Saya jurusan bahasa Jepang dua-duanya Pak. Oh, nih Oh, gitu. Iya betul. Nih Homa ya. Nihonjin itu artinya orang Jepang. Iya jadi nah setelah kita kenal setelah lulus tuh sebenarnya waktu kuliah kita itu nggak jarang ngobrol malah jarang Oh, malah musuh-musuhan. enggak dong beda circle Pak Oki. Oke. Saya itu circle yang apa istilahnya cowok-cowok lah ya sering nongkrong. Kuliah tuh di Depok. Ini nggak di Jakarta Pengadegan. Selatan. Oh, oke. Iya, Universitas Pengadegan. betul, Upeng. Upeng. Oke, and then Jadi di kita itu di kuliah, saya kira lulus 2012, terus 2015 baru ketemu lagi. oh, oke. 2015 baru ketemu, ya itu memang kita kan saya tuh ya karena di Bekasi ya lokasi kan istri di Bekasi, Iya. jadi ya kita ngapel ke Bekasi lah ya, ke Bekasi dari Depok. Oh dan, ketemu langsung pacaran nih ya. ya Pencarian cinta ya. pencarian cinta, ta'aruf Pak. Ta'aruf. Semenjak Naswa kita ta'aruf Pak. Iya. Jadi kita 2015, nah 2016 kan pindah Pak. Jadi keluarga istri itu pindah ke daerah Babelan. Jadi makin jauh tuh Pak dari Keranji Ke pindah Babelan. Ke Babelan. Iya. Oh. Jadi- Masih Bekasi juga. Masih Bekasi Pak. Oh, Memang oke. agak sedikit di luar peta gitu. Iya, Cuman iya. masih lumayan lah. Masih Bekasi coret istilahnya. North Bekasi Pak kalau bahasa Iya, Babelan ya North Bekasi, North betul. Bekasi. Nah, Terus? akhirnya setelah pindah ke sana kan makin jauh nih Pak. Dan saya tuh pernah berikrar Pak. Saya tuh sumpah Masya Allah, serapah gitu Masya situ. Allah. Saya nggak mau punya rumah di sini gitu. Di Babelan. Oh gitu. Nah ini nih makanya saya bilang materi Pak Oki itu saya sangat ngena. Kenapa? Karena
saya punya pengalaman gitu. Hmm. Akhirnya qadarullah setelah menikah 2017 saya beli di situ rumah Pak. Hmm. Memang dengan sistem yang memang yang nggak naswa Bentar banget dulu. lah gitu. Lulus 2012. Terus 2012. And then 2015 Ketemu lagi. ketemu lagi Iya. di acara reuni. Bukan. Di mana? Jadi saya itu kan lagi waktu itu masih sendiri waktu ceritanya nih. Oke. Saya agak sedih kalau ingat itu. Sendiri lagi. Jadi 2012 itu saya benar bingung gitu kan. Sebenarnya udah 25 tahun waktu itu umur. Terus nggak punya calon nih gitu. Iya, Oh, nggak- gitu. nggak laku. Iya. Kasarannya nggak laku memang. Jangan Kurang promosi kali. jangan dipertajam Pak. Jadi akhirnya ada teman satu nongkrongan kuliah itu bilang, "Nih si ini nih lagi jomblo kan." Oh lagi kosong. Lagi kosong. Oh. Kerjanya Tapi di bentar, iya. Yogi dulu waktu sebelumnya tuh udah ngincer-ngincer. Enggak ada sih Pak. Nggak ada ya. Memang semua kalau udah takdir Allah itu nggak ada yang bisa ini Pak, nggak bisa tahu ya gitu. Jadi, Betul betul. karena saya ya kenalannya enggak kan, kita kuliah cuma tahu nama doang, terus Iya, juga iya. waktu itu ada Ngobrol jarang. Ngobrol jarang. Ngelirik-ngelirik lah. Lirik sih, aduh gimana ya ngomongnya. Oke. Jadi And then- benar-benar nggak ada satu circle akhirnya ya udah kita lost contact kan, lost contact setelah lulus kan 2012 itu ya udah akhirnya kayak teman saya lagi kosong coba di WA aja gitu. Oh, oke. Nah, akhirnya ya saya WA, ya memang itulah akhirnya gayung Bersambut ya. bukan ditimpuk. Jadi Akhirnya 2015 Iya. ketemu lagi, Iya. and then mengikat 2017. iya betul. Insya Allah halalnya 2017. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah 2017. Iya kan 2017 bulan apa? Maret ya. Dua-duanya masih pengangguran atau udah kerja nih? Aku udah kerja, Pak. Oh gitu. Iya, jadi sama-sama dulu kan di mana kerjanya? Di Kumon, Kumon. Iya, Pak. Di Kumon. Iya. Oh di istri di Kumon. Iya. Pak Yogi Mas Yogi Kita di PT Pilar Pak, spesialis seal spesialis gitu. seal. Jadi nanti kalau teman-teman sahabat Naswa ada yang minta spesialis seal boleh lah ya. itu namanya soft selling bos. Betul betul. Iya betul. Ini jualan terus nih. Nggak apa-apa kan Pak ya. Oh oke. Oke, berarti 2017 menikah. Iya. Lalu membelilah rumah di Bekasi. Itu 2018 Pak. 2018. Iya. Oke. Di situ udah punya anak itu. Belum Pak. Jadi Oh, belum. 2018 itu sebenarnya kan kita nikah 2017 Maret Pak. Terus qadarullahnya baru dikasih itu 6 bulan kemudian. Jadi istri hamil 6 bulan kemudian. Oke. Nah setelah itu pas anak itu baru umur setahun lebih, enggak baru belum ada setahun sih, itu kita ngambil rumah di Babelan. Oke, 2018 berarti ya. 2018. Iya bulan Oktober lah kira-kira. Iya. Bukan ya? Ceritanya benar gak nih? Berarti sudah ya, benar-benar. Iya benar ya. Bener Pak. Manggilnya apa? Sayang dong. Pak. Oh, ya. Kok kamu yang jawab sih? Saya agak excited nih hari ini. Kita Panggilin sayang ya, panggilannya ya. Iya betul. Kalau nama lengkapnya siapa istri? Intan, Pak. Intan. Lengkap Dwi Nur Intan. Dwi Nur Intan. Anak keempat berarti ya. Dwi. Anak kedua dong. Anak kedua, Pak. Iya. Insyaallah. Canda mulu. Setelah itu mulailah kehidupan seperti keluarga normalnya ya, normalnya. Terus apa yang terjadi kok bisa ada ujian gitu? Jadi gini Pak Oki, sebenarnya kan balik lagi ya. Kita itu terutama saya dan istri mungkin ya, memang kita sholat ritual tetap sholat puasa dan zakat gitu kita tetap. Cuman memang pengetahuan tentang riba ini nih Kosong ya. kosong gitu. Maksudnya kita tuh ya kita nyicil tuh kayak biasa aja bahwa itu nggak dosa sebenarnya gitu. Ini Makanya utang apa nih? KPR. KPR. Oh pertama tuh KPR. Ya? KPR. tapi sebenarnya kalau ditarik lebih ke belakang awal nikah itu saya utang kulkas Pak. Oh gitu. Oh, udah hobi. Memang sudah ada ini ya. Sudah ada latar belakang. Bibit-bibitnya. Bibit-bibit utang. Tapi kalau Dulu ditarik, saya, kenapa utang kulkas belum berit aja belum? Iya. emang gini Pak Oki. Ini, Hobi, ya. saya tuh kalau takut viral saya. Oh, hobi ngoleksi kulkas. Oh. Enggak. Jadi memang kan balik lagi Pak, kita itu dulu pemahaman kan secara fundamental itu memang Baik. kita itu kebanyakan kalau kita bisa nyicil kenapa Harus cash. Iya, Iya betul jadi sih. Umum ya. umumnya seperti itu, makanya kita duit yang setelah kita dapat nikahan itu ya kita simpen, ya kita nyicil kulkas gitu ya, kulkas terus cicil-cicil motor dan yang ya qadarullahnya yang motor ini setelah kita nyicil nggak lama hilang Pak. Oh gitu. Jadi emang ya itu balik tadi semenjak kita ngambil riba itu sebenarnya ada kejadian-kejadian yang
tanpa kita sadari itu sebenarnya mungkin itu azab dari Allah gitu Pak. Peringatan ya. Peringatannya betul. Jadi ya tadi kan kita 2018 17 ngambil motor hilang. 2018 ngambil KPR, orang tua qadarullah, orang tua istri ibu kena cancer gitu. Ketahuan stadium 2 gitu. Oh gitu. Iya, terus ya itu banyak. Jadi tidak lama setelah kita ngambil suatu cicilan atau ya entah itu bentuknya KPR, leasing dan sebagainya, pasti setelah itu ada tuh pasti kejadiannya gitu. Sebetulnya cicilannya konsumtif semua ya. Iya. Iya betul. Sebetulnya untuk kehidupan sehari-hari lah. Iya. Bukan buat usaha ya. Bukan. Ya itu bagi kan pemahaman fundamental kan memang, makanya saya senang tuh di Naswa sangat memperhatikan fundamen. Itu sebenarnya karena balik lagi Pak, keputusan kita ngambil KPR di sini kan ada emosional semua Pak. Gitu ya. Iya. Nafsu ya. Nafsu. Pengantin baru. Malum juga. Habek aja gitu. Iya Ya, betul. biasanya kan orang kalau nyicil itu sudah ngukur juga dengan kemampuan Iya. cicilan, Iya. kemampuan Kemampuan. finansial ya. Hmm. Waktu itu perhitungannya gimana? Nah, Saat itu kami masih joint income ya Pak, jadi Joint merasa Mampu ya. masih mampu ya, Oh, betul, bisa kok ya gitu. Terus anak juga belum banyak kebutuhan Kebutuhan, gitu, oke. pikirnya seperti itu dan masih seperti denial. Yang kami ambil itu adalah yang kebutuhan, bukan Betul. bukan Iya. konsumtif ya gitu. Meskipun ya pas dikenal Nasuha, kami sadar kalau memang kebutuhan itu sebenarnya bisa dipenuhi sesuai dengan kemampuan sebenarnya gitu. Jadi kalau kami jatuhnya ya sudah ada campuran keinginan ya, seperti itu. Dulu biasa-biasa saja lah Iya, menjalani betul. riba-riba ini. Betul Pak. Mentang-mentang dosa nggak benjol gitu ya. Jadi biasa-biasa aja Pak Oki. Iya, betul. Nggak terasa lah ya. Iya. Enggak, maksud gue tuh gini, kan semua yang dicicil itu sebetulnya adalah memang kebutuhan, Betul. Iya. rumah, kendaraan, Iya. kulkas juga kebutuhan. Iya betul. Kalau enggak kan makanan jadi basi gitu. Iya, Ya. seperti itu. Tapi gini, ada teorinya apakah memang cicilan itu di luar kemampuan? Apa memang ada yang membuat kemampuan cicilan itu jadi tergerus gitu? Apa sih momennya membuat orang tuh ikut Nasuha tuh biasanya itu kalau sudah nggak mampu nyicil. Iya. Bisa nggak ceritain sampai ke titik itu? Enggak, tadi tambahin dulu Iya, ya. iya. Join income-nya tadi apa mampu nggak untuk mengatasi itu sebenarnya gitu loh? Logiknya sih mampu Pak. Oh, Logiknya ya Pak. iya. Kalau logik ya kita Hitung-hitungannya, ngomong oke. hitung-hitungannya itu karena Bisa kebayar. bisa kebayar itu dalam artian ya paling maksimal sekitar 40% dari joint Gaji. income itu. Oh, Ya, oke. joint income gitu. Berarti 60% save ya. 60% melayang Pak. Nguap gitu nggak tahu kemana. Karena Gimana pemerintah? iya, jadi Oh gimana? iya. Aku apa kamu ngomong? Aduh, baik banget. Iya. Kamu duluan nih. Oke. Ini hanya di depan ini Pak. Jangan dong. Enggak, insya Allah enggak. Iya. Jadi gini Pak, sebenarnya ya kan kita memang punya penghasilan. Cuman balik lagi nih, memang cicilan tetap ada fix kan ya, fix. Tapi setelah kita contoh nih Pak, punya rumah, kayaknya rumah gini-gini doang nggak bagus nih. Akhirnya Oke. muncul renov gitu ya. renov. Oke. Renov kita cash nggak ada, kemana? Ya tinggal di HP download foto selfie, cair, Jadi. gitu. Oke. Plus satu rumah tuh baru tuh Pak, belum mobil. Mobil kalau udah punya mobil nih Pak, weh gengsi udah Meningkat ya. setinggi Burj Khalifa kali Pak. Iya. Ya iya loh, kan kita udah ke roda 4 pasti pengeluaran pasti ya. Kalau ini setelah kita tuh baru tahu setelah ikut Naswa Pak, kita tuh baru ngitung-ngitung pengeluaran setiap weekend kalau mobil itu. Itu bensin, tol, itu aja udah 200-300 ribu Pak. Belum makan, sekarang makan minimal seorang 100 ribu Pak. Kalau ke mall ya Pak. Iya. Ya Lebih udah. dong, lebih ya. Iya, Lebih. lebih. Iya, Poki biasanya makan apa? Iya kan maksudnya itu aja bisa kebayang Pak. Ya Betul. udah kita kalau kita nggak cukup ya udah gesek, iya gak? CC ada gitu. Jadi Kartu kredit kartu itu ya. kredit. Jadi itu saya diam-diam apa bayarnya? Istri nggak tahu soalnya ada CC. Poki nggak nonton YouTube saya. Saya juga ceritain kok Pak. Jadi bentar, harus dibagi ini. Ada cicilan untuk keluarga, ada Iya. cicilan untuk pribadi. Iya. Itu gimana itu? Jadi sebenarnya gini Pak, kan memang kan karena tadi ya sebenarnya memang secara kebutuhan atau secara cicilan kita bisa, cuman keinginan ini kan kebanyakan kita juga pakai nih gitu. Nah, yang masalah keinginan ini sebenarnya istri itu nggak tahu Pak.
Oh, oke. Jadi contoh disembunyikan gitu ya. sembunyikan gitu. Biar Superman tetap bertebangan ya. Iya, betul. Jadi kayak contoh nih Pak, kayak isi bensin nih misalkan. Itu anak saya, Pak. Oh iya. Isi bensin. Nah, ya kan kita bayar, Pak. Disangkanya mungkin istri saya bayar pakai debit, padahal pakai baru kredit gitu kan. Iya. Jadi untuk menutupi supaya istri tahu bahwa ini tuh nggak kepake duitnya gitu. Jadi ya gitulah. Berarti sorry, kalau tak simpulkan berarti titik titik nyerahnya, Iya. ya, titik di mana beban itu lebih besar daripada ini pada saat memang makin lama cicilan itu bertambah ya. Iya, tanpa disadari, Pak. Sementara pemasukannya tetap gitu. Atau ada pengurangan dari pemasukan? Tolong dong. Nih, Boleh dong. kalau kayak istri saya lebih dalam nih, Pak. Kalau saya mungkin Ayo, baik Bang. Oh iya. Mungkin dari gini ya Pak, kondisi saat itu kan sombong ya, merasa mampu gitu. Terus ada titik di mana KPR kan fluktuatif ya, floating ya. Fakta yang floating, suku bunga Pak. floating. Iya betul, floating. Oke. Jadi sebenarnya pendapatan saat itu meningkat, Oke. tapi kebutuhan cicilan ya kebutuhan untuk mencicil itu jauh lebih tinggi gitu. Jadi akhirnya yang prioritas jadi dikalahkan ya, ditekan banget gitu. Oh. Bisa bayar, tapi memaksakan gitu. Betul. Ya, Sudah terengah-engah lah ya. iya, bayangin aja Pak. Kayak ini kan tadi saya sedikit tambahin Pak bahwa jadi kan pada saat mertua itu kena cancer, nah istri saya itu harus resign Pak. oh, ya. Oh, Jadi oke. mungkin agak Jadi ini. nih. qadarullah harus Oh, seperti Jadi itu. double income tuh jadi single income. Jadi single Iya. income. I see ini di Iya, jawabannya. ini Iya, di sini betul, titik betul. ini. Titik mulai. ini Pak. Jadi itu 2000 kan ketahuannya 2018 ya kalau nggak salah. 2018 Iya, ketahuan kena cancer stadium 2. Nah, 2019 itu kan sebenarnya tetap masih kerja Pak, nyoba gitu. Kita pakai pembantu untuk jaga anak saya. Nah, ternyata makin lama itu ya itu pembantu juga udah Ada males-malesan, ada masalah dan lain sebagainya. Akhirnya pembantu resign dan kita susah tuh Pak nemuin pembantu tuh. Ya memang lagi mungkin ini salah satu Allah untuk apa ya? Menyadarkan lah ya. Iya. Menyadarkan akhirnya ya udah mau nggak mau istri harus resign. Seperti nggak ada pilihan Nggak ada gitu ya, Pak, pilihan. ya. 2019 resign ya udah akhirnya yang tadinya income itu ada sebesar segini hilang tuh Pak. Oh, oke. Akhirnya hilang dan ya udah ini saya Mulai harus cover timpang nih. ya. Mulai timpang Dan gitu. itu yang terjadi yaitu tadi utang makin lama makin Makin naik, Iya, makin besar ya, makin terpuruk aja ya. makin terpuruk. Iya. Dan tanpa sepengetahuan istri gitu. Tanpa sepengetahuan istri. Maksudnya apa yuk? Bener. Oh jadi Iya, ini iya. biasa kalau cowok tuh gitu. Betul, Iya, betul. betul. Jangan sampai beban gua tuh taruh istri nanti istri terlihat. tambah ini. Betul. Oke, emang the real man banget ya. Gue. Betul. Oh gitu ya. Jadi Iya. ada juga beban yang istri kagak tahu sebetulnya. Iya, jadi kayak contoh nih Pak, kayak CC itu kan saya ada berapa gitu ya? 2, Jadi 3. Oh, Kartu i- kredit. Istri saya Oh, Jadi maaf ya Pak, Istri saya yang saya. jadi cerita. Karena cicilan yang besar itu, tapi kemampuan kami yang enggak gitu. Sedangkan Mas Yogi pengennya bebannya yang di luar itu nggak saya tahu, nggak Iya. saya tahu dan Cowok tuh nggak jadi pikiran saya gitu ya di rumah. Akhirnya padahal maksud saya kebutuhan operasional dia sebagai sales gitu ya, itu kan tinggi kebutuhannya. Jadi sebenarnya dia butuh sekian tapi apa ya dijatah sama saya gitu. Oh, Oke, iya. Ya apa ya, kami bisa alokasikan untuk operasionalnya, jadi cuma segitu gitu. Iya. Dia mau nggak mau kan dia mencari ya mencari ya pendapatan lain gitu. Dengan gayanya yang masih kayak lama. Betul kayak Kemudian ya, masih wah income-nya masih mulai flat aja gitu ya. aja betul. Pak. gue tuh penasaran nih, pengen tahu ya. Iya Pak. Jadi cara kalian ngatur keuangan tuh gimana sih? Apa semuanya diserahkan sama istri, lalu sama istri di pos-posnya kayak gini, atau sama Pak Yogi sebagian ngasih istri? Gimana? Nah, jadi ini ada sebelum dan sesudah nasuh Pak. Beda Pak. Oh, iya. Karena emang before afternya Sebelum dulu. Yang before dong. Yang before dulu. gitu kan? Jadi kalau yang before itu misalnya saya dapat gaji nih Pak. Gaji, nah saya itu cuma ngasih istri sesuai dengan kebutuhan. Contoh Kebutuhan rumah. Yang diminta angkanya sesuai istri. Iya, betul. Istri minta, propose ya. Iya. Papa, aku minta 100 juta sebulan kan gitu ya. Amin. Oke, and then gitu kayak gitu. Kayak gitu dan akhirnya Semua biaya
sama Mas Yogi di ini. Iya, Di betul. pos-posnya Iya, dipenuhin. Iya. Jadi gitu. Jadi selama ini bisa istri cuma butuh buat belanja sayur. Kan selain cicilan ya, Pak. Itu saya transfer segitu aja, sisanya saya pegang gitu. Itu bagus atau jelek sih kayak gitu sebenarnya? Sebenarnya enggak, Pak. Kalau menurut Bagus kayak gitu ya. Eh. Sebetulnya nggak bagus atau sebenarnya bagus? Seharusnya bisa lebih bagus ya Pak Iya, iya, sebenarnya betul. karena kan yang tahu kondisi keuangan Keuangan. sebenarnya beliau gitu. Karena- Tapi apa tapinya dong? Jangan tadi sensor ya Mas Rian ya. Iya saya saat itu mencoba untuk percaya ya mas suami Iya, sendiri gitu Pak. Saya yakin apa yang dia gunakan itu sesuai kebutuhan gitu. Saya pun juga berusaha untuk benar-benar apa ya meminta ke beliau ini sesuai kebutuhan di rumah gitu. Jadi benar-benar Masya yang Allah. belanja ya di kesampingan dulu gitu. Jadi Masya Allah. seperlunya banget gitu. Karena cicilan kami udah besar ya gitu. Iya, betul. Udah hampir setiap bulan tuh 10 juta. Itu yang 10 juta sedangkan istri tahu ya, Pak. iya gitu? yang saya tahu kan cuma 2 gitu ya Pak. Iya. KPR dan leasing ya mobil Iya. itu gitu. Oh iya, yang terukur itu ya. Iya, jadi sisanya tuh emang di planning ya buat di rumah dan buat dia bekerja Kayak gitu. makan-makan, weekend nggak pernah dihitung di situ ya? Enggak, Pak. itu. Iya. Boro-boro, Pak. Oh, mobil, rumah, berarti ada yang lain-lain itu yang nggak diketahui istri itu kartu kredit ya? Atau ada yang lain? Ah, ada banyak. Ada apa sih ya? Apa ya? Jadi makanya ada cerita 2 HP itu, Pak. Oke ya. Karena itu satu HP itu buat menyimpan semua itu. Ya kayak pinjol, kayak Pinjol juga ada. ada pinjol. Ada Sebenarnya apa aja sih? Tolong ke kita buka. apanya, Pak? Pinjol. Brandnya gitu. Oh, Kartu kredit. Ya, Kartu kredit. Kartu kredit ada berapa ya? Kartu kredit kayaknya ada 3 ya, 3 Masya Allah. Tiga. Terus Pinjol itu berapa? 8, 9? pinjol 9. Iya. Masya Allah. Iya, Pak. Nggak kebayangan, Pak, muka kayak gini, Pak. Iya. Oh gitu. Terus Iya. KTA juga pasti ada ya? KTA Enggak enggak, ada, KTA enggak Nggak ada. ada. Jadi pinjol, CC, leasing, KPR. Kasih KPR ya. Iya. Sama waktu itu ada perorangan ya, ada. perorangan. Perorangan ada. Perorangan untuk apa? Ya untuk kebutuhan sehari-hari. Iya memang karena itu, Pak, karena bayar jadi karena minus kan, Pak. Saya mau nyimpulkan aja. Iya. Jadi beban daripada amanahnya itu ada 5 ya. Iya. KPR, terus leasing, Iya. kartu kredit, Iya. pinjol, Iya. sama pribadi. Iya, betul. Pribadi ya. Itu harus dipenuhin. Mbak Intan juga lagi sudah resign. Sudah desain Sudah saat itu. resign. Iya. Bebannya kira-kira di level 10 juta per bulan ya. Itu yang dua, Tadi, Pak. Oh, itu duanya dua aja. saja Pak. Itu KPR saja leasing, Pak. leasing. Masya Allah. Karena saya nggak luarnya tahu di luar itu kan 3 itu saya nggak tahu Pak. Oh, oke. Mbak Intan tuh resign tahun berapa? 2018. 2000 2019 betul. 2019 ya. Itu beban itu harus Ditanggung sama Mas Yogi. ditanggung semua sama Mas Yogi. Betul. Iya. Tapi kan Mas Yogi gajinya juga naik terus kan? Iya kan gaji Ya naik. betul. Nah, Tapi kan ada 2 HP, Pak. Enggak, oke. Mbak Intan mau ngomong, Mbak Intan ngomong. jadi menarik ya Ada Pak. Ini dua. ujian banget. Bentar ujian apa azab nih? Iya, bukan. Ujian. Jadi qadarullah saat saya resign, Allah gantikan yang tadi Mas Yogi sekian gajinya jadi 2 kali lipat. Oh, sebetulnya naik. Digantikan sebenarnya digantikan. Sebenarnya berprestasi ya. Betul. Digantikan, Alhamdulillah, Pak. alhamdulillah Oh, saat oke. itu And then gitu. aman dong. Aman harusnya ya. Nah itu karena memang fundamental kami ya yang belum apa namanya belum oke gitu jadi Kenapa emang? Apa yang terjadi sehingga cicilan jadi lebih besar, nggak seimbang dengan pemasukan tadi? ya itu Pak Banyak yang lain lagi gitu. enggak jadi KPR memang mengikuti float kan floating Oke. cuma flat 1 tahun gitu saat itu kan sudah di tahun kedua ya Mas Yogi naik pendapatannya nah itu cicilan Mobilnya ganti. oh iya mobilnya pun ganti ya, ganti. Pak. Oh, belagu juga. Iya, jadi- Belagu. Mulai belagu. jadi ada alasan waktu itu ya mau Iya, ganti itu betul. kan sering keluar kota pakai nyetir Oh. sendiri Enggak, Iya. enggak gini Oh, ceritanya. gimana, Jadi gimana, gini. coba? Jadi kan awalnya 2021 itu, Pak. Saya tuh mau jual rumah di Babelan. Iya. Oh, yang di rumah- Babelan, yang di yang rumah di pertama Babelan. ya? Yang di Babelan itu saya mau jual tuh, Pak. 2021 saya mau jual. Dan kan lagi zaman Covid tuh. Iya. Zaman Covid kan emang sebenarnya susah jual rumah tetap kita mau jual nggak laku-laku tuh, Pak. Iya. Akhirnya karena mobil tuh udah saya jual, Pak. Jadi sebenarnya mobil saya jual buat DP rumah di dekat kantor di BSD, Pak.
Oh. Nah, Berat. jadi Iya, iya, buat betul, DP, nah nanti sisa hasil penjualan rumah ini ya buat beli mobil lagi gitu. Oh, Rencananya begitu. Rencananya. Emang di Babelan udah lunas? Belum. Belum. Masih Belum. nyicil. Overcredit Overcredit. rencananya. Oh, gitu. Iya, betul, Pak. Nah, Berarti kalau secara fisiologi ya, kalau saya ukur ya, Iya. kalian itu tenang waktu itu ya? Iya. Belum ada masalah ya, sehingga berani beli rumah lagi, Tapi berani Pak ganti Oki, mobil. jangan dulu bilang nggak ada Iya, masalah. Ini kan Tapi belum. kenapa dia berani? Itu dia. Ini ada HP yang kedua, Pak. belum sampai itu, Pak. Oh, belum sampai. Belum sampai. Jadi ini Pak, kan kalau di bebek kali Bapak tahu loh Pak, kalau kelihatannya ada bebek berenang itu kan sebenarnya tenang, tapi sebenarnya kakinya kan lagi Oh, iya, gitu. Filosofi bebek Pak. Iya, iya, iya. Ducting apa tuh kata Ustadz Farhando I ya? love ducting. Oh, ducting syndrome. Saat- kalau boleh nambahin waktu itu Iya. saat kami memutuskan untuk pindah ke BSD itu karena operasional Pak. Terus juga Mas Yogi kan Oh, jarak jauh, Pak. antara Bekasi sama Tangerang Selatan tuh jauh banget ya. Betul, betul. diharapkan bisa mengurangi kos. Iya, Itu betul. pikir kami seperti itu. Oke, Tuh. oke. Dan ternyata rumah nggak di ACC waktu itu kan sama bank. Ya ternyata kan kita nggak udah mobil lagi nih. Ya udah akhirnya kita duit yang hasil penjualan overcredit mobil itu Buat kita- DP lagi. Buat DP lagi. Oh, oke. Dengan cicilan yang lebih Tinggi. besar lagi gitu. Ya itulah Pak. Gengsi itu emang bahaya. Iya. Iya, iya. Iya betul kan. betul. Tadinya yang mobil kecil nih Pak, akhirnya berubah jadi Mobil lebih lebih besar. gede, Besar. cicilannya lebih gede, sementara pendapatan segitu-gitu aja. gitu aja gitu. Mas Yogi di tempat kerjaan nggak ada masalah ya? Untuk apa nih Pak sebenarnya? Dari awal sampai sekarang tuh masih Sampai kerja di di situ pilar ya? Masih di saya pilar. udah 9 tahun kerja, udah tahun ke-10 lah Pak tahun ini. Oh, oke, di oke. yang sebenarnya secara yang tadi kita bilang karena gaji naik karena jabatan juga naik gitu sebenarnya di situ gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ya balik lagi teman-teman kalau ada kebutuhan silakan hubungin saya teman-teman ya. Kalau Mbak Intan ada nyari ini juga, ada pemasukan lain tambahan nggak? Iya di rumah karena saya biasa kerja ya Pak di luar gitu sebagai karyawan, jadi di rumah tuh yang masih belajar banget kayak bebikinan buat jualan macam-macam dulu. Ada juga. Iya, jualan salad, jualan Oke. apa banyak macam-macam deh Pak. Alhamdulillah. Gitu sampai sekarang akhirnya sudah lebih fokus ya ke bukan bisnis. Ke bisnisnya. Satu Iya. bisnis insya Oh, Allah gitu bagus Pak. ya. Papi udah punya belum? Belum. Seri Apaan? terbaru Apaan tuh? Daster. buat Bu Oki dong. Iya, iya, iya. Nanti ada hadiah buat Yang Oki. yang keleknya bolong. Enggak dong Oke, Pak. saya tuh di ujung ya. Iya. Oh, sekarang udah dapat gambarannya. Begitu bebannya, lalu pemasukannya beban. Ini ngomong soal in out aja lah. Iya, Iya. iya. Titik di mana bisa berpikir, oh ini harus segera diselesaikan gitu. Apa tuh? Jadi gini Pak, ini aku ceritain Iya. dulu ya. Oke lah, Karena coba. saya lebih pengalaman. Jadi gini, sebenarnya titiknya itu kan kalau orang mungkin cicilan itu begini Pak. Cuman kalau saya itu jalur awalnya kita disadarkan itu lewat keluarga Pak. Oh, iya. Jadi gini, makanya awalnya kan saya selalu bercanda itu, saya itu nanya lewat chargeran Pak. Gitu. Kenapa? Karena awalnya cerita dari charger ini Pak. Gitu. Charger gimana maksudnya? Jadi gini Pak, jadi kan saya parkir di rumah. Jadi waktu itu saya biar ada teater pemain sedikit nih Pak. Jadi waktu itu habis ada acara apa 17-an atau apa gitu saya lupa. Aku lupa 17, bukan ya, acara RW lah gitu. Nah saya itu lagi ketawa-tawa lagi senang-senang nggak ada beban gitu di situ. Oke. Saya tadi, nah istri kan di rumah. Oke. Nah sebenarnya sebelum itu kita tuh habis berantem Pak sebenarnya. Oh, Habis berantem Oke. terkait apa? Oh karena saya terlalu banyak di luar Pak. Oke. Sering nongkrong lah gitu Oh, iya. sama tetangga. Sering gitu. keluar lah ya. Iya, sering keluar Pak. Keluar di luar. Iya, iya. Iya. Jadi ketika itu berantem, nah akhirnya kan saya di luar, istri di dalam gitu. Nah ternyata qadarullah istri itu lagi nyari chargeran Pak. Oke. Nyari chargeran dan ternyata karena dalam pencarian chargeran ini mengarahkan dia masuk ke mobil saya Pak. Oke. Mobil ini kan sebenarnya uang privasinya banyak nih Pak. Iya, betul, betul. Ranah privasinya banyak dan ternyata akhirnya menemukan lah. Charger. Bukan charger dong Pak. HP saya satu lagi Pak gitu. Oh, oke. Nah. Jadi istri saya itu sebenarnya nggak tahu saya punya 2 HP. Oh. Dan HP saya satu lagi ini isinya ya udahlah. Kenapa Mas Yogi naruh HP-nya di mobil? Yang saya juga Biar nggak ketahuan kan? Enggak. kan kalau enggak ketemu Pak Oki sekarang. Gimana? Iya makanya kan saya juga nggak tahu kan saya secara Emang ketinggalan di mobil.
Ya memang sebenarnya Baik. Selalu ditinggal di mobil. selalu tinggal di mobil. Oh, sengaja tempat persembunyiannya tuh di mobil. Iya, karena Namanya sepertinya Di, sekarang nggak ada ya, tenang aja. sekarang di, nggak ada. di mana? Di mana Tan? di ini apa tuh dashboard. Ini kan Oh, bukan setir dashboard Pak. ya, Ini Pak ya. setir. Bukan, Ini bukan. kan ada tempat Kantung pintu Oh, ya, Pak. kantung atas. pintu. Kanan Oh, ya, di situ. Tak diduga. Sekali diduga saya juga nyari-nyari Oke. charger. Kok ada HP itu yang gitu? pertama saya tuju tuh itu kok. Iya. Allah tunjukkan ya. Allah tunjukkan dan pengen buka kenapa ya? And then, gitu. oke. Iya, Setelah iya. dapat gimana? Dibuka ya. Ya udah, iya. Dibuka, terus isinya apa emang? Di disensor ya Mas Trian ya. Iya. Nggak mau Nah, buka berarti lagi. sebelum Pak tadi kan Oh, nggak sebelum- mau buka lagi? Enggak. Trauma dong, Oke. trauma dong. Jadi tadi sebelum beliau masuk ke mobil kan berantem dulu nih. Terus kemudian ketemu HP di mobil, Iya. kemudian dibaca. Berantemnya tambah hebat nggak? Wah, Pak. Itu luar biasa, Pak. Maksudnya Oh, gitu. Berarti- bagi saya berdua itu ya titik terendah itu ya di situ. Di gitu. situ. Titik terendah. Berarti memang menemukan hal yang tidak baik dan tidak disangka-sangka di HP itu ya Bu Intan ya. Nggak sangka Pak. Gitu. Terus dong, apa yang terjadi? Ya udah akhirnya kan yang bukan normal pas maksudnya ya. Panas-panasan Ya sampai pasti panas ya, Pak. Maksudnya mungkin udah seminggu 2 minggu kali ya. seminggu kan. Jadi tes. ya jadi berusaha untuk menenangkan diri sendiri masing-masing Pak. Kayak sempat Iya. yang ya udah kamu di sini dulu, aku di sini dulu gitu. Jadi Pisah lah. Pisah dulu, tapi masih di rumah ya. Oke. Kayak gitu. Terus sempat juga yang kayak aku nggak kuat deh di sini gitu. Aku pengen keluar, aku bilang gitu. Masya Allah. Pengen keluar mau ke orang tua ya gitu. Oh, jadi tipikal kalau kalian tuh berantem tuh spontan gitu ya? Enggak. Atau sukanya menghindar, udah gue kesel, gue tunjukin gue kesel gitu. Enggak, jadi kami berdua tuh kalau lagi kesel atau marah gitu ya atau diem dulu, berdua tuh diem Cari gitu. posisi masing-masing ya. Diem dulu, nanti kalau kami merasa udah Adem. siap gitu ya untuk ngomong, Masya Allah. baru gitu ngedekat terus Masya ngobrol. Allah. Nah saat itu udah nggak bisa ditahan ya. Oke. Oh, jadi Mbak Intan sempat pindah, pisah rumah gitu? Oh enggak Pak, Belum alhamdulillah sempat nggak ya, enggak diizinkan sama Mas Yogi gitu, nggak Masya usah Allah. gitu, nggak diizinin. Terus akhirnya ya udah kita diam-diaman tuh, diam-diaman sampai akhirnya saya udah nggak kuat ya, saya pukul dia. Oh, Terus iya? ya saya sampai tonjok dia. Oh iya? Iya. Itu apa tuh momennya pas ditonjok pas bangun tidur apa? Gue udah kesel orang malu. Iya, bangun gitu. tidur, bangun tidur. Bangun tidur ya? Bangun tidur, betul. Berarti sama dengan pengalaman saya. Jadi enggak beda. Ini nggak usah disensor ya Mas. Oke. Terus Sama ternyata. Jadi terus udah- setelah itu udah ngomong. kena mental ya, Iya. udah kayak kena mental. Yang mulai ngomong siapa? Mbak Intan. Kalau mau ngomong ya dari awal Pak, dari awal ketemu lihat itu ya, tahu itu semua saya ngomong gitu. Semua ngomong. Oke. Kenapa nggak ngomong gitu? Iya, Ada iya. ini ada itu, jadi Iya, ada iya. dua problem kan di handphone itu tuh ada 2 problem. Iya. Keuangan dan Enggak usah kalau nggak usah Gitu. diomongin. Iya. Sebentar, kayaknya kalau lebih spesifik keuangannya sih nggak terlalu ini Pak, nggak terlalu di bold di situ. Tapi keuangannya nggak Belum bold ya, ya. belum. Jadi ketahuan ini ya. ada cerita menarik lagi sebenarnya Pak, masalah keuangan. Jadi yang di HP itu sebenarnya yang kejadian yang paling di bold itu ya yaitu masalah di WhatsApp itu kan. WhatsApp itu ya memang ya sebenarnya saya juga nggak mau nge-rewind gitu Iya, memori iya, itu. iya. Cuman Iya. ya itulah WhatsApp yang seperti itu istri saya tahu ya udah akhirnya. Nah kita itu sebelum itu udah ini tahu Nasul sebelum ya? belum. Oh, belum ya. Oh jadi setelah itu ya Ya belum itu, lama itu. ternyata istri saya kan nonton podcast itu ya Pak, apa yang Turning point-nya di turning situ, point di situ dikasih solusi dan itu juga salah satu yang membawa istri saya kita tuh berkomunikasi lagi Pak. Gitu. Bentar, tadi setelah dipukul, Iya, maksudnya setelah itu berantem lah ya. Berantem, itu sudah ada langsung komunikasi yang lebih dalam gitu. Belum Kita cari solusinya gitu, belum? Belum. Diem-dieman. Belum, Oh, masih? Belum masih. Jadi Mas Yogi udah yang pasal Ta- dia merasa tapi bersalah di situ. Mas iya. Yogi sudah ngakuin ini salah Iya, nih, iya, salah iya, nih, betul. mohon maaf gitu ya. Iya. Dari awal sih Pak Oki. Oh, Jadi pas lihat itu gitu sempat Iya. yang dia sebentar lah dia Iya. itu ya biasa ya menolak gitu ya. Iya, iya. Bilang enggak gitu. Jadi Heeh. Oh, pertamanya nyangga. dulu pasti. Iya. Kan Pak Oki gitu kan. enggak tapi iya. Enggak, akhirnya saya Pauki kayak nggak pernah. Iya, iya, saya iya. bilang ini udah ada buktinya semua gitu. Oh, Aku oke. gini-gini tahu loh gitu. This is the Ya evidence. buktinya ada semua Iya. gitu. Oke, Jadi, oke, oke. Gitu, ya akhirnya dia mau. Oke, jadi setelah itu apa? Setelah itu Setelah itu jadi
kan seminggu nggak tahu deh. Seminggu iya berantem. mungkin Iya seminggu itu. Terus seminggu beberapa kan, hari kemudian. itu kan di bulan November 2003 saya ingat Pak, karena 2023. TSN Karawang juga November itu juga. Iya. November iya. Oh, kejadiannya deket. Ya? Dekat. Jadi karena tadi kan saya bilang setelah kita berantem, ya itu kan awal mula kita ngomong itu karena istri saya itu nemu itu podcast si Derry itu sama Pak Hairul yang itu kasih solusi. Kasih solusi ya. Iya, kasih solusi, dan dia itu nawarin saya, kita coba ikut ini dulu yuk gitu. Ikut ini. Karena Berarti udah ada komunikasi udah cair lagi. Sudah cair, sudah. Walaupun mukanya baru Iya, gitu ya. naik turun ya Pak. Gitu. Jadi kita berusaha Di buat mobil nggak ngobrol gitu ya walaupun jalan. karena ada anak kan. Iya, betul, betul. Berusaha buat berusaha jaga buat ya. dia ke kamar dulu deh gitu untuk terus ngeliatinnya kita diem, cuma bisa diem yang wah udah bingung dia mau gimana gitu. Oke. Sedangkan kami juga nggak bisa ngobrol ke luar kan. Iya, betul. Orang tua saya cuma Jaga, sih sama ayah aja gitu. Jadi Di rumah itu waktu itu siapa aja kan? cuma saya sendiri. Saya berdua doang sama Oh. Bianca ya. Jadi Oh, oke. ya oke. jadi emang Oke, jadi setelah itu ada ketemu lah ya, Allah temukan dengan Oh, podcast temukan itu. dengan podcast Oke. itu. Lalu Iya. ditawarin ke Mas Yogi. Iya. Mas Yogi langsung oke, ikut. Jadi nawar. Sebelumnya enggak ya? Jadi gini Pak, Iya. sebelumnya itu kan setiap bulan memang saya yang bayarin, yang Cicilan. bayar cicilan ya, Oke. gitu. Meskipun Mas Yogi yang ngasih nih sekian, itu udah sisanya buat ya kamu atur sendiri gitu, selain cicilan gitu. Nah itu setiap bulan kayak ngerasa kok nggak ikhlas ya, gitu, gak enak gitu. Meskipun ada wujudnya yang kita cicil itu ada wujudnya gitu. Jadi kebutuhan rumah sudah ada gitu. Iya. Terus mobil juga untuk dia, mobilitas juga ada gitu kan. Iya. Nggak mungkin kan dia dari Bekasi ke Tangerang terus sales juga nggak pakai mobil gitu. Saya pikir kayak gitu. Jadi Terus pakai motor. Oke, Iya, and then, kan? and then. habis itu akhirnya saya ngerasa ini kayak ada yang salah ya. Apa yang kita harus itu ya, bebannya kayaknya harus dilepas satu-satu nih gitu. Kita iya. coba omongin ke dia gitu. Kita coba ini yuk, apa, dalamin tentang riba yuk gitu. Kayaknya sih KPR kita ini riba deh, aku bilang kayak gitu. Cuma nggak tahu yang banyak dikasih tahu ustaz kan haram aja gitu. Tapi kita harus tinggalin apa enggak ya gitu. Dan cara ninggalinnya tuh gimana gitu. Gitu. Terus akhirnya di Februari awal sebenarnya Pak, tahun 2023 itu. Itu sudah tahu sebenarnya udah tahu podcastnya itu Derry gitu. Cuma Mas Yogi baru mau dengar itu di pas kejadian itu di November gitu. Oke. Berusaha untuk mereda Emang? kayak gitu. Solusi November Pak. Februari Pak. Saya agak lupa sih. Enggak, itu Lebih kayaknya enggak, April kasih atau- solusi. Iya, kasih solusi. Iya. Bulan Februari ya Pak. Itu bulan awal bener 2023. Ingat banget. Oh, gitu Terus ya? aku Oh. approach kamu kan. Terus masih yang syukurin aja sih kita masih bisa nyicil kok Iya. gitu. Tapi Oh iya gitu. tapi prioritas kita tuh bukan ini gitu. Maksudnya kamu kebutuhan, saya juga mikir ya gitu, dia kebutuhan kerja kan juga pasti tinggi gitu. Terus kita juga harus udah punya anak gitu. Terus mau kayak ngasih orang tua juga mikir-mikir gitu. Jadi Berarti komunikasi itu udah bagus dong. iya, cuma Udah bagus dong. ketutup ya. Setelah kejadian charger itu udah bagus lagi. Udah bagus lagi dan Oh, dia alhamdulillah. mencoba untuk mau mendengar saya gitu Oh. Pak. Mencoba untuk Karena kartu asnya udah dipegang. Iya. Joker karena Pak, itu bersalah Joker mungkin Pak. ya, perbaikin diri gitu. Karena emang ada kami sempat saya sih ya yang pengen udah deh, kita bisa Kita- aja ya, oh, iya, gitu. iya. Jadi dia mungkin mikir di situ ya gitu. Kita bisa aja ya gitu. Aku Nggak nggak tahu tahu. diri lu. Aku nggak bisa bantu kamu gitu. Aku nggak bisa ganti kamu. Ngaca dong, ngaca. Saya sudah sering ngaca sih Pak tiap pagi. Iya. Tapi perempuan tuh kan suka gitu. Iya, iya, Walaupun betul. lama terus diungkit lagi tuh biasanya tuh. Kamu ingat nggak waktu charger itu? Pak Oki tahu aja. Iya, iya, Mbak Intang ya. Iya, Mbak Intan kayak kayak gitu ya. Betul. Gitu. Kan kalau kata Ustadz, memori nggak bisa dihapus Pak. Iya. Iya betul. Bisa memaafkan Iya. tapi sulit melupakan. Iya, gitu betul. ya. Alhamdulillah. Berarti setelah itu ditawarinlah kasih solusi sama Kasih solusi, Mbak Intan dan baru mulai mau ikut. Mau Iya. ikut? TSN tuh pertama. Iya, TSN Kerawang. Enggak gitu. dulu. Kita sharing session dulu kan. Oh enggak. Pak. TSN Kerawang langsung. Jadi gini, kan sebelum kan kalau nggak salah tuh akhir November ya kalau nggak salah TSN Kerawang akhir November. Nah seminggu sebelumnya itu sebenarnya saya ada jadwal Pak, harusnya ke Tuban waktu itu bisnis trip. Oh. Nah Oh iya. FYI Tuban itu sebenarnya lokasi ya itu HP itu Pak, banyak kan di sana. Gitu. Oke. Jadi Tolong japri aja ntar. Iya. jangan ya Pak. Jangan astagfirullah. Apa sih itu, Bang? Saya juga nggak ngerti. Oke, Jadi, lanjut. nah itu kan mau ke situ tuh Pak. Nah, kan jadi
baru sedikit ada baik. Kan saya pas saya info mau ke sana, wah godaan Saya Bos. udah, iya, saya udah mau berapi-api ke arah lagi. sana lagi Iya. gitu ya. Astagfirullah. Iya, udah kayak gunung Merapi mau meletus lagi kan gitu. Betul. Oke. Akhirnya, nah ternyata qadarullah ini memang ya Pak, makanya Allah itu kalau emang udah berhidayah itu pasti Pak. Nah, Iya. akhirnya Lu itu dibantu. iya dibantu gitu. Akhirnya di cancel Pak itu Pak. Cancel. Ini Five Factory apa? Iya, bisnis tripnya itu di cancel sama usernya nggak bisa ternyata dan qadarullah akhirnya saya bisa ikut Pak. TSN di Kerawang tuh. Di Kerawang gitu. Tadinya saya cuma bilang istri saya udah sendiri aja dulu Sendiri gitu. aja. Masa sih gitu, saya ngerayu-ngerayu ke dia, emang gak bisa di reschedule atau gimana Oh dia bilang gitu. udah sendiri aja. Kayak Iya gitu ya? gitu. Jadi Nanti jelasin. sedih gitu, jadi mungkin Allah tahu ya Iya, dalam betul. hati gitu. Heeh. Doanya ampuh. Iya betul. Makanya kira ya udah kita ikut TSN berdua. And then setelah TSN apa tuh yang didapat? Wow, ya itu. Jadi setelah kan TSN awalnya ya kan masih agak-agak itu sisa-sisa ini apa ya perang Badar masih ada gitu. Sisa perang Badar masih ada. Akhirnya ya TSN masih diem-dieman. Nah setelah TSN mulai tuh kita mulai cair komunikasi dan Oh, gitu. waktu itu kita kan sebenarnya ini juga Pak. Kan ditawarin ikut LBU tuh Pak ya waktu TSN. Nah sebenarnya kita juga agak mikir-mikir juga waktu itu LBU karena kan lumayan juga Pak kosnya. Betul. Dan kan di Bandung waktu itu posisinya kan kita nggak cuma mikirin ini juga hotel juga pikirin mau Makan, bensin makan segala betul. macam tapi ya balik lagi itulah kalau emang Allah sudah bantu kita menggerakkan hati kita tuh insya Allah semua ya dibikin smooth lah akhirnya ya setelah kita DP di hari HTSN ya alhamdulillah akhirnya kita bisa lunasin dan ikut berdua dan bahkan ikut lagi di Bekasi gitu. Oh 2 kali LBU. 2 kali Pak, LBU. Baru tahu gue. Nah, kenapa harus 2 kali LBU udah ceritain lagi nih Pak. Kayaknya ada masalah di tengah Ada itu. ketemu handphone ketiga. Bisa aja. Gimana ya? Kok bisa 2 kali? Jadi gini Pak, ini sebenarnya belum saya publish ini khusus di podcast ini saya Pak. Asik. Saya sebagai wakil bendara umum. jadi gini Pak. Jadi kan ikut LBU awal Desember ya Mas. Bandung itu BPGP itu awal Desember. Nah, kan balik Pak kita harus stop nih Pak nih. Harus stop nih cicilan nih. Ternyata saya ini agak bandel Pak. Iya. Jadi yang kita stop tuh baru rumah dulu nih Pak. Oh. Mobil dan lain sebagainya nggak saya stop. Oke. Tetap nyicil tuh. Nah ini memang ya balik lagi nih saya gitu Pak ya. Belum firm nih fundamentalnya. Akhirnya ternyata kenapa saya ikut yang kedua itu ternyata istri saya itu nge-cloning WhatsApp saya Pak gitu. Oh iya? Iya. Oh iya? Oh lucu juga. Bapak hati-hati Pak. Wawan juga. Kan saya nggak ada apa-apa. Oh nggak ada. Ih, ngajak-ngajak. Ketika istri sudah itu ya. Oh, Jadi gitu. gini Pak, Terus- jadi kan memang selama dari bulan Desember sampai awal tahun 2025 itu ya saya masih ya kayak biasa aja gitu. So, masih belum ada perubahan yang signifikan lah gitu. Oh. Cicil masih tetap yang ke pinjol tetap, CC tetap yang ke mana? Ke Kartu Kartu kredit. kredit. leasing juga tetap Pak. Kalau leasing kan istri saya tahu nah yang kayak pinjol, CC ini saya belum jujur tuh waktu DLBU itu. Belum Peristiwa ngasih tahu. pertama ini belum jujur Belum, ke situ. belum. Oh iya. Jadi saya makanya saya nulis di di lembar utang itu saya cuma utang KPR sama leasing aja. Totalnya itu. Jadi saya belum jujur Pak situ. Makanya teman-teman yang baru sekali ikut EBO harus riset pokoknya. Biar makin kuat fundamental. Jadi gitu Biar Pak. tambah nambah hutangnya. Jangan dong, Pak. Jadi gitu. Jadi saya itu belum jujur. Nah, jujurnya itu pada saat saya tuh kan saya mau pinjem uang nih Pak ke teman saya untuk nutup cicilan pinjol itu salah satu pinjol. Dan ternyata istri itu tahu Pak. Saya kaget loh. Kok tahu gitu dari mana nih dia caranya gitu. Ternyata Cloning. di cloning WhatsApp saya Pak gitu tanpa sepengetahuan saya. Iyalah. Iya Mas. Alhamdulillah. Iya. Akhirnya istri saya nelpon saya, kok pinjem sini buat apa segala macam. Nah, Oh, akhirnya gitu. disitulah Pak turning point yang kedua di situ. Yang bener yang akhirnya sampai sekarang gitu Pak. Oh. Ikut LBU lagi akhirnya. Ikut LB. Kawan, usul dong cara cloning gimana biar kita Oh ini ada penonton Pak, ada penonton nih. Iya boleh juga. Mbak Intang, cara cloning tuh gimana? Nanti buat teman-teman yang mau tahu sudah Japri. Kalau istri kalau saya sih kalau tiap malam suka di cloning saya. Gitu, sama Power of istri life juga. ya berarti. Iya jadi gitu. Jadi akhirnya ya udah akhirnya saya jujur tuh Pak. Saya punya pinjol di sini, saya punya CC di sini. Gitu. Iya. Akhirnya itu awal sebagai masuk riset Iya. lagi LBU lagi tuh. Betul. Betul. Oh. Saya ikut lagi yang di Nuansa.
Oh iya. Untuk supaya ya itulah tidak apa. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ya. Betul. Iya, tapi alhamdulillah Pak, meskipun dia ketahuan ya satu amanah itu, akhirnya dia yang ke rumah tuh bilang aku mau jujur semuanya gitu. Oh. Iya, jadi mau jujur semuanya, terus ya udah kami diskusi di situ ya, deal semua hutang-hutangnya Mas Yogi gitu, terus jatuh temponya kapan, terus berapa jumlahnya gitu, ya itulah ketahuan semuanya. Tapi saya nggak ada daya ya di situ gitu untuk apa gitu. Iya. Gimana caranya nih aku bisa bantu kamu gitu. Iya. Terus akhirnya ya udah kita coba riset LBU di saat kondisi keuangan yang nggak sebenarnya biasa aja gitu. Iya. Iya, berapa total? Kalau nggak salah tuh hampir pinjol CC itu 200 hampir juta. nggak lebih kayak 300 mah ada itu. Tuh, Iya Pak. seperti gitu. segitu. Terus Itu yang anunya dia ya, yang kartu kredit sama pinjol-pinjolnya ya. Iya betul Pak. Jatuh Dan- temponya pun deket-deket banget Pak, deket-deket. gitu. Bagaimana maksudnya nggak kebayang gitu bebannya dia seperti apa gitu setiap hari gitu. Jadi wah gimana ya? Terus akhirnya ya kita coba praktekkan di LB itu ilmu-ilmu LBU pertama kali. Iya alhamdulillah sih. Mas Yogi juga mau berjuang ya, dia mau berjuang bangun pagi, terus qadarullah kami juga dapat rumah yang mendekat dengan masjid. Alhamdulillah. Sebenarnya gitu Pak, deket banget masjid gitu. Jadi memang sudah dimudahkan sebenarnya sama Allah gitu. Akhirnya dicoba lah sholat subuh tuh ke masjid gitu, rutin alhamdulillah gitu. Jadi Iya betul. Mulai berubah ya. Alhamdulillah, dimudahkan. Terus pekerja kayak komisi gitu ya, Iya, komisi betul. yang tadinya akan didapat di bulan misalkan Juli gitu, Februari sudah keluar dapat. gitu. Alhamdulillah, Iya, iya, betul, jadi Pak. Masya Allah, Saya ini terharu nih. ini kita harus lunasin ini di Februari loh, bener gitu. Dan akhirnya dapat gitu. Iya, Meskipun sempat diuji ya saat menerima komisi yang emang harusnya bisa nutup satu titik, diuji. Mas Yogi bilang kita bayarin berapa bulan dulu ya, gitu. Masya Allah Pak. Di situ kita berdebat lagi nih, kamu gimana sih? Itu tuh Berdebat lagi power of ujiannya. power of release menurut gua. Iya. Begitu Mas Yogi itu jujur sama istrinya, Iya. Iya. Dapat ya. dapat ya jujur sama istrinya, kayaknya bebannya ringan gitu Iya, ya. ringan. betul, Mas Yogi betul, bilang Pak. kayak gitu. Terus juga istrinya ngedukung, itu nikmatnya tuh beda Luar ya. biasa. Dan Allah turunkan keberkahan tuh kayaknya. Iya. Iya, Begitu kayak- dapat keberkahan mau melenceng lagi. Ini. Enggak lah. Games. Nah, Enggak, tadi soalnya sudah di cloning. akhirnya lama-lama dipasangin CCTV di mana-mana. Kayak sih gitu. akhirnya oke ya. Diatur oke akhirnya ya dengan Iya. Akhirnya mau, Pak. Meskipun kita harus berdebat dulu, ya ribut dulu gitu. Akhirnya, Oke, tapi dia merasakan akhirnya gitu ya. Oh tinggal segini titik ya, gitu. Tinggal Iya. beberapa titik dari 11 titik Dari 11 titik sekarang tinggal berapa ya? satu. Alhamdulillah tinggal Satu satu. Tinggal satu. Itu Masya pun juga Allah, sih. alhamdulillah. KPR apa? Enggak, pinjol itu satu. Pak. Pinjal. Yang memang Pinjol. masih Pinjol. agak Keras ya, ya? keras tapi ya alhamdulillah lainnya itu udah lunas. Sudah alhamdulillah. lunas semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku pengen tahu Iya. ya fase penyelesaian nih. Fase Iya, penyelesaian. Udah di list nih pertama 11. Iya. Gitu. Lalu apa step-stepnya gimana pertama ini? Oh iya. Jadi Ilmunya gini, Pauki Kak. ya. Ya jadi gini. Jadi yang pertama kita pasti ngelis utang dulu, Pak. Ngelis utang Iya. untuk tahu kita mapping hutang kita di mana aja kan. Dan berapa besar? Berapa besar? Kapan jatuh tempo? Betul Pak, Iya. betul. Kita list semuanya. Akhirnya ya udah kita dengan dana yang ada ya kita coba Tutupi yang bisa gitu Pak. bisa Yang bisa dulu. Ya betul. Dan memang Itu maksudnya sudah berani nyetop cicilan? sudah Pak. Untuk Udah KPR dan berani. lainnya udah. Itu kan berarti kan pressure-nya tuh Oh banyak. iya betul Pak. Nah ini cerita lagi nih Pak. Belum, itu dulu. belum. Saya banyak cerita Pak gitu. Jadi gini Pak. Jadi ada satu platform pinjol tuh yang emang agak intens telepon ke kantor kan Pak. Itu agak mengganggu. Yang lainnya sih alhamdulillah nggak terlalu gitu. Ke kantor lu. Ke kantor saya Pak. Masya Allah. Dan ini jadinya ketika dia nelfon nih kan mengganggu Pak. Karena nelfon itu mungkin setiap detik tuh Betul, wah betul. ngancem gitu. Nah akhirnya kan saya memang sudah jujur juga ke bagian yang angkat telepon kan bahwa gue lagi kayak gini gitu. Akhirnya dia ngerti. Tapi ternyata kan bos saya orang Jepang nih Pak. By the way gitu. Bos saya orang Jepang. Mau telepon Mau telepon ke luar negeri gitu kan. Kan tapi kalau telepon masuk nggak bisa keluar Sibuk, telepon aduh. Pak. Betul. Nah akhirnya ini diuji lagi nih Pak. Jadi ketika dia angkat gak bisa kenapa? Kita nanya ke yang angkat. Saya posisi waktu itu lagi di luar, lagi di visit kan. Nah akhirnya admin saya ngomong ke bos saya, Yogi itu lagi begini. Nah iya, jadi saya belum karena saya yakin Pak, saya mau jelasin masalah riba, dia sholat aja kagak gitu. Iya. Apalagi mau jelasin masalah riba gitu kan susah gitu.
Akhirnya mau nggak mau setelah admin saya ngobrol ke bos saya, ya udah akhirnya mau nggak mau Dipanggil. Terus terang ya. saya tuh sebelum saya ngadep, saya email dulu Pak, email ke dia, saya jelasin bahwa saya lagi begini lagi saya lagi berjuang Oke. memfokuskan riba saya. Ya kalau memang Anda tidak berkenan ya udah saya akan resign gitu Pak. Oh sampai bilang gitu. Saya bilang gitu Pak, saya bilang gitu. Berani banget ya beresiko. Berani ya, dong. makanya akhirnya Oke. ternyata bos saya kan ngajak ketemu Pak, ketemu di esokan harinya, ya udah ngobrol tuh Pak, kita ngobrol. Dan ternyata bos saya itu kan memang mungkin karakter orang Jepang juga ya Pak. Jadi sebelum ngobrol itu dia riset dulu nih mengenai riba itu apa. Oke. Dan secara syariah itu sepertinya baiknya gimana gitu. Jadi ketika kita mulai obrolan, udah mulai nyambung Pak, ada gitu. Oke. Karena kan kalau dia blank sama sekali atau saya harus jelasin. Nah ini saya nggak perlu jelasin, dia udah ngerti gitu. Oke. Dia udah riset duluan gitu. Ternyata memang dia tahu bahwa riba itu memang haram kan. Iya betul. Akhirnya ya udah, saya bilang saya punya ikut komunitas gitu. Dan saya bilang memang rata-rata sih kita akan berjuang gitu. Mungkin berapa bulannya kita nggak tahu, cuman ya biasanya ada teror-teror seperti ini dan ya udah bos saya setuju aja gitu. Nggak masalah kira gitu. Nggak masalah. Nggak masalah karena mungkin ya balik lagi, mungkin ya saya nggak tahu karena kan posisi saya juga mungkin di dia juga Berarti lah ya. berarti lah ya gitu. Tapi kan terus mengganggu dong Tapi ya ke kantor. nggak masalah jadinya Pak gitu. Dia Nggak udah masalah. tahu jadi kalau udah terus gitu nih si Yogi nih kerjaan ini. Jadi udah tahu lah gitu Pak. Allah lunakan hati dia. Iya betul Pak, makanya Insya Allah. kalau makanya kan saran saya ke teman-teman tuh kalau yang baru sharing saya bilang ya jujur aja gitu, karena jujur itu yang sebenarnya yang salah tadi kata Foki bilang rilis Pak. Asik. Rilis itu. Kalau udah jujur kan beban kita ini hilang dulu nih, makanya kita bisa loncatnya lebih Betul, tinggi. The power of jujur tadi. Iya ya. betul. Pak. Jujurlah padaku. Tet raja Pak. Gitu Foki. Aku penasaran gini. Iya. Jadi how you solve your loan ya? Hmm. Waktu itu kan ada yang bilang jual aset, perbaiki bisnis Iya. atau apa minjem sana minjem sini dapat warisan. Siapa Iya, tahu ya. iya. Kita kan belum tahu nih pengalamannya dari Iya. Mas Yogi sama Mbak Intan. Bisa cerita nggak proses menuju dari 11 bisa jadi satu? Iya, jadi gini Pak, kalau ya alhamdulillah itu semua saya selesaikan dengan kita nggak pinjam ke teman atau siapa, kita semua based on dari Jadi kerja tidak saya. ada ngutang lagi. Nggak ada Pak. Cara ketiga kita nggak pakai lagi. Iya. And then Jadi yang pertama saya perbaiki bisnis. Ya, bisnis dalam artian kita perbanyak Pak relasi, kita perbanyak ya kerjaan-kerjaan yang emang di luar yang sekarang Pak. Jadi income itu kita banyakin Pak. Otomatis kan income banyak kita bisa bertambah lah. Jadi pendapatan Iya. dari segini. jadi semangat kerja lagi ya lebih ini ya. Betul, karena gini Pak, ini kan beban saya itu yang itu saya udah rilis ke Rista. Jadi istilahnya saya udah jujur, saya udah tahu seperti apa. Penting banget. Dibuka terus ya Dibuka ternyata. terus Dari akhirnya situ. ternyata ini Pak yang lucu Yang banget. bisa membangun lagi gitu ya. betul Pak Wan. Jadi yang ternyata Power of ini yang tadinya Menutup. Gapnya itu ya. Ternyata setelah kita buka jujur akhirnya ya udah itu ternyata tiba dari mana tuh ada aja itu Pak. Ada aja. Itu salah satu kunci pokoknya ya. Iya, betul. Jujur, Betul. berterus terang sama pasangan ya. Betul, makanya teman-teman yang belum jujur hati-hati pokoknya. Karena saya ngalamin Pak. Iya, Karena betul, saya betul, ngalamin betul. gitu. Kalau nggak jujur awas aja. Pak, Hancur ya. aja deh pokoknya. Hancur, Pak, serius. Betul, betul, betul. Betul. Jadi jujur akhirnya ya udah saya dari yang 11 itu kan kita coba negosiasi dan memang jujur Pak, saya jujur kayak ada beberapa memang kita ya udahlah Tetap kita bayar bayar, ya semuanya aja gitu. Karena ada beberapa case yang kita tuh nggak bisa gitu. Akhirnya Betul, betul. kita bayar semua dan ada beberapa ada yang KPR yang kita stop tuh bener yang KPR, terus pinjol yang sekarang satu, terus Itu aja. itu aja. Oh ya, CC juga. CC ada yang kita bayar ada iya, diskonnya pending juga ya. Pak gitu. Jual aset ada? Jual aset itu rumah Pak. Rumah ya. Iya. Jadi Ya. rumah ceritanya gimana? Rumah yang di Babelan itu. Kebetulan. Ya ini ceritanya juga unik nih Pak sebenarnya untuk Gabelan. Jadi kan gini, saya kan mulai posting jual itu bulan Desember. Desember itu saya coba posting mulai itu teror Pak. 3 bulan awal tuh wah sampai di dalam rumah sampai dipasangin stiker merah tuh Pak. Iya. Biasa kan kalau nunggak. Nah, ini nih sebenarnya balik lagi Pak. Mental ini bermain di sini nih Pak. Karena kan tetangga nih nggak tahu nih Pak. Awalnya itu nggak ada ceritanya si Yogi ini Nggak bisa bayar. nggak bisa lah. bayar gitu. Royal sering beliin pizza kok gitu. Kok sampai nggak bisa bayar gitu. Iya, bener Pak, karena tetangga saya personal branding kayak gitu gitu. Masya Pokoknya Aduh, rezeki gua lu. bayarin lah gitu. Asik. Ternyata di luar kok ada stiker merah kan. Waduh, kenapa nih si Yogi nih katanya. Akhirnya sama gitu lah. Banyak Akhirnya utang.
Akhirnya ya kan istri juga alhamdulillah, makanya kenapa saya saranin teman-teman itu kalau LB itu harus berdua. Karena begini, Pak. Jadi ketika kita ada sesuatu, istri juga bisa support dari belakang gitu. Jadi ketika ada tetangga nanya kenapa sih gitu, istri jelasin Bisa lagi proses seperti ini gitu. Keren. Akhirnya ya berjalan kan stall, Pak. Kalau pesawat stall tuh udah apa? Stuck gitu. Akhirnya nggak ada yang nawar, nggak ada yang ada yang kita udah iklan pasang gede-gede, nggak laku, Pak. Gitu. Dan Minta ini agent juga ya, agent kita udah coba ikhtiar ke agent, ke saudara-saudara yang istilahnya mampu buat bayar, nggak ada. Nggak laku juga. Nggak laku. Dan ini sebenarnya yang kalau di kami yang paling besar ini utangnya kan. Iya, Ya emang jadi beban yang lumayan juga gitu. Betul. Dan ternyata gini Pak Oki, kan saya alhamdulillah rutin setiap Selasa kajian di Jatimakmur kan ya. Betul. Jatimakmur. Nah, Di rumah Pak Bamsu. di Pak Bamsu. Kenal Pak Bamsu kan Pak Oki? Kenal. The Master of Riyadhah. Pak. Oke. Jadi gini, jadi pada saat itu kita lagi program merefresh Riyadhah lagi, Pak. Kan ya namanya juga manusia lagi futur kan, Pak. Kita sholat wajib sih sering, cuman tahajud segala macam udah mulai loyo nih, Goyang Kendor, lagi. Akhirnya itu kan kita lagi program penguatan Riyadhah, kita coba jalanin lagi, Pak. Oh. Oke. Yang dimonitor itu Iya, betul. di bulan Agustus kalau nggak salah itu, Pak. Iya. Agustus 2024. 2024 Agustus Betul. 2024 itu lagi dicoba digalakan lagi, dan alhamdulillahnya Pak, ini memang ketika kita balik lagi ya ke jalan Allah itu, wah langsung tuh Pak. Kan saya punya ini Pak, ini rumah saya posisi. Nah tetangga saya tuh ada yang ngontrak di depan Pak. Iya. Tetangga saya, nah saya tuh nggak pernah nawarin ke dia sama sekali at Nggak all pernah. Pak. Saya nggak pernah nawarin. Tiba-tiba Pak, dia nanya ke saya gitu, Nah. Iya. tanpa diduga gitu. Mas, rumah dijual berapa gitu. Iya. Dia bilang awalnya teman saya ada yang nanya nih gitu. Saya nggak tahu kalau ternyata Dia, gitu. Iya. Akhirnya saya bilang saya buka harga segini. Saya jual rumah berdasarkan apa yang waktu saya beli aja harganya itu, Pak. Jadi saya nggak ngambil untung. Oke, Gitu oke. pasaran. Harga Makanya bagus, Pak. saya Biar cepet lah, Iya betul. gitu. Saran saya teman-teman pokoknya kalau jual aset udah sesuai ini aja deh. Saya anggap aja lah itu kita itu Penghapusan dosa. lah gitu istilahnya gitu Pak. Jadi jangan harap kita balik modal gitu. Oke. Itu aja sebenarnya. Karena begitu fasenya Pak, fase sampai di mana saya juga ya udahlah itu rumah kita balikin aja lah ke BTN gitu. Oh iya. Jadi sampai fase ya udah yang penting kita mau lepas gitu kan. Mau lepas dari aset istilah utang KPR ini. Akhirnya setelah itu nah ternyata dia jujur tuh. Sebenarnya gua nih yang mau nawar gitu. Oh. Oke. Dengan harga waktu itu ada harga lah situ. Harga. Nah, akhirnya loh. Tapi kan saya coba nego-nego lagi tuh Pak. Tapi saya cerita di situ bahwa saya tuh akhirnya saya jujur juga sama dia gitu. Bahwa kita lagi proses negosiasi untuk pelunasan ini penghilangkan BDO-nya gitu. Pengawasan BDO-nya dan kita belum setuju nama bank gitu. Akhirnya ya itu setelah Oh, belum disetujuin sama bank ya? belum Pak, belum Pak. Oh. Tapi Posisinya didatangkan pembeli Kuliah dulu. Oh, gitu. Iya, Oke. makanya Allah. agak unik. Terus seru juga. Nah, akhirnya ya udah deal, udah oke, dia mau nunggu sampai Desember akhir Pak. Desember akhir. Komunikasikan dulu ya gitu. Iya betul, kita coba saya bilang ke dia udah gue coba Komunikasikan ke bank bank ya. lagi gitu. Iya, betul. Akhirnya saya coba tuh bersurat lagi ke bank. Ke bank saya bersurat lagi dan ternyata ada balasan tuh Pak seminggu kemudian gitu. Dan alhamdulillah tuh di ACC Pak. Masya Bulan apa tuh? Allah. Bulan itu juga. Bulan Agustus juga. Agustus. padahal. Iya, jadi seminggu kita praktek Riyadhah lagi. Oh. Seminggu itu pula dapat Seminggu jawaban bulan dapat semuanya. jawaban gitu. Jawaban. Didatangkan pembeli dan Itu ya. Allah kalau mau nolong tuh Iya. macam-macam ya. Akhirnya si pembeli ini dengan mudahnya dong ya membeli ya. Iya betul Pak. Orang dilembutkan hati orang bank, dilembutkan juga hati ini Pembelinya. Iya, jadi dan ini juga menarik lagi, bahkan pembeli itu maunya bertahap ya Pak. Dalam artian dia ada kan saya itu jual kalau nggak salah waktu itu 467 lah, 7 juta sama biaya notaris segala macam. Nah, si pembeli ini bilang kalau dia punya awal 400 dulu gitu. Sisanya cicil lah 3 tahun gitu. Nah, saya oke lah, saya bilang oke lah, gak apa-apa gitu. Nah, qadarullohnya Pak, ternyata setelah udah deal dari kita lunas ke bank, udah clear lah itu lunas utang KPR gitu. Nah, qadarullohnya setelah itu tiba-tiba di bulan berikutnya, di bulan November Pak, dia ngomongin saya, bro, ternyata gue bisa bayar nih lunas gitu. Oh. Iya, Pak. Jadi ya udah langsung dilunasin di bulan itu juga gitu. Dan alhamdulillah jadi operasional tadinya saya minjem orang tua mobil gitu, ya kebeli lagi tuh. Alhamdulillah. Oh, berarti dari penjualan itu
ada lebihnya. Ada ya? lebihnya, karena kan pokoknya sisa sekitar lebihnya itu ya 100-an lebih gitu Pak. Oh, iya. buat beli mobil lagi. Iya, Aduh, lucu operasional. banget. Makanya biaya LBU mah nggak ada apa-apanya Pak. Asik. Untungnya banyak. Iya, Ya, yang betul, jelas Pak. untungnya banyak ya. Dan itu cuma berdasarkan materi ya Pak. Rizki Betul. yang paling bawah kan Pak. Betul. Kalau ilmu tasawufnya gitu kan. Asik. Tapi rizki yang paling besarnya itu kan kita dapat, alhamdulillah dapat sehat, dapat Iya, kemudian kebahagiaan keluarga timbul keluarga. lagi. Dan gitu. dia hijrah lagi kan? Iya. Udah benar kan sekarang kan? Insya Allah, insya Allah. Amin Pak, insya Allah Pak. Masya Allah. Iya, gitu. Nikmat. Memang Allah apa ya? Allah memang kasih jalan tuh macam-macam ya. Iya, Kalau betul, kita Pak. lihat, lembutkan hati orang, ya idenya jadi lebih semangat lagi, lebih tenang ya. Gitu. Iya, dan itu makanya ketika ya memang kita satu titik masih ini Pak, cuman ya udahlah gitu. Maksudnya apa sih sebenarnya rezeki yang paling dahsyat itu loh ya ini, ketenangan itu loh Pak. Circle yang Iya. Dan ya, satu, Pak, selalu circle, mengingatkan Pak. ya. Circle Betul, itu betul, luar lingkungan. biasa. Karena bagi saya Pak dulu itu jujur Pak, circle saya itu jauh Pak. Maksudnya kita Kamu tuh mencari yang kayak gini ya? mencari saya Iya, ya. dia itu pernah terbesit sekali saya itu punya pengen circle kayak gini, cuman Nggak kayak jalan. mimpi aja gitu Di mana? sebenarnya. Di mana? Nggak jalan, nggak jalan. Ya circle saya cuma nongkrong gitu, kita cuma spend aja duit kafe nongkrong gitu. Cuman ya itu makanya saya juga bersyukur gitu. Saya apa ya? Saya bilang saya itu banyak bersyukur sekarang gitu. Kenapa? Karena Iya, betul. bertemukan sama komunitas ini gitu. Iya. Ya seperti tadi Pak Wan sering bilang, Pak Oki sering bilang, ya jadi rumah kedua juga gitu. Iya, Kan? betul. Karena setelah kita ikut Najwa ya otomatis Allah akan mengeliminir nih circle-circle yang memang mungkin secara ini kurang baik. Akhirnya kita fokusnya di sini gitu. Tadi sorry, Iya. mau tanya, yang dari 11 tadi 10 Iya. lunas itu berapa lama sih rentangnya? Kan Desember ya 9 Pak. bulan ya. Saya ya 9 bulan nggak nyampe 9 bulan. 9 bulan berarti Full. average-nya setiap bulan selesai satu ya? Itu ada Pak di bulan Februari itu banyak selesainya Pak, itu. Waduh, iya. Bertepatan dengan Valentine Day. Valentine Day hari kamu. Mungkin saya masih perlu dirilis. Iya. Keren. Tapi anu ya, jadi banyak sahabat-sahabat di luar sana yang suka membandingkan Iya. ketika ini kan urgent banget nih masalah kebahagiaan, keutuhan iya, rumah tangga. iya. Mereka masih banyak berpikir, mahal mau ikut pembelajaran, Iya. susah mau ikut ke sana. Iya. Nah, ini gimana kok kamu bisa melompati itu semuanya? Apakah mendapat manfaat yang lebih gitu? Ya jadi kan Gitu. gini Pak Wan, maksudnya normalnya manusia Pak, normalnya emang ketika melihat angka itu kan kok segini gitu. Karena kan balik lagi Pak, banyak orang berpikir itu tuh kajian Pak. Kalau menurut saya pribadi ya, padahal kan itu Ilmu-ilmu. bukan kajian, itu seminar gitu pertama sih. Betul. Yang kedua, mungkin orang banyak yang belum tahu mungkin ya Pak, Betul. value yang didapat itu apa aja gitu. Jadi terasa mahal. Tapi setelah kan bukan cuma saya sendiri Pak. Udah kita itu LBU udah batch terakhir 27 ya Pak. Iya. 27. Kali kalau 100 orang peserta 2.700 peserta Sekarang sudah lebih. 3.000 lebih. Ya 3.000 lebih peserta gitu. Dan yang testimoni berhasil kan bukan cuma 1-2 Pak. Betul. Udah ratusan. Jadi ya memang sebenarnya itu balik lagi kita sudah mencoba Pak, merasakan itu baru kita bisa bilang bahwa itu gak ada apa-apanya. Gitu. Ini kalau podcast setiap Iya. hari pun akan selesai selama 10 tahun. Iya, dengan 3.000 ini. Testimoni. Testimoni kan. Betul Pak, betul. Jadi makanya saya juga gini Pak, karena kan lagi Pak Oki juga Pak Awan selalu bilang dan teman-teman maksudnya Dewan Syuro dan DW lain sering bilang dakwah itu kan penting ya Pak, salah Iya. satu kuncinya gitu. Betul. Karena dakwah juga salah satu yang bisa membuka pintu juga kan, pintu rezeki kita juga. Nah itu juga kadang saudara saya, kemudian circle saya, yang teman-teman saya juga coba kadang sering sharing gitu. Karena kan balik lagi teman-teman saya juga yang masih umuran saya kan masih banyak berkutat lah Betul. dengan hal seperti ini. Dan ternyata nih Pak, ternyata mungkin saya walau alam ya. Jadi ada sepupu saya WA saya Pak kemarin gitu, nanya tentang Oh iya. event LBU kapan lagi gitu. Dia tahu dari mana? Ikan waktu itu kan jadi gini Pak, waktu LBU Depok itu yang di bulan akhir April, Heeh. itu kan sepupu saya main ke rumah Pak. Tapi waktu itu ketemu istri saya aja, jadi karena kan saya ke venue kan gitu. Dan ternyata mungkin di situ saya bilang ada event di mana gitu Bang. Nih ini dekat di Margo City gitu. Oh gitu. Ya mungkin ya seolah-olah mungkin Allah udah mulai membukakan tuh. Betul. Dari situ udah mulai dapet tuh hasilnya sok kayak panahnya mulai masuk. Nah ternyata bulan lalu deh kalau nggak salah. Pas LU Jakarta ya bulan lalu ya. Bulan lalu itu mulai nanya.
Mungkin yang Jakarta dia nggak bisa ikut, cuman saya sih arahkan coba di Bandung nih mumpung Iya. ada. Tapi saya awal mungkin arahkan TSN Debor dulu Pak, karena dekat. Oke. Jadi itu dia nanya ada acara. Dia ternyata udah masuk grup itu loh Pak, yang calon peserta itu. Oh, ya Allah. Sempat ikut SSO Pawan sekali itu. Iya, Saya masuk betul. tuh. Wah, mulai nih berarti bener. Nah, itulah makanya ya itu saya selalu bilang ke teman-teman bahwa oke kita kesampingan masalah riba dulu kita kesampingan, tapi gak ada utang itu keren bro. Betul. Tenang gitu. Maksudnya dalam Iya. artian kita itu melompat bisa lebih. Jadi apa yang dikeluarkan, Iya, ya kan? nggak ada. Tidak sebanding dong ya. Iya betul Pak. Dengan kebahagiaan sekarang sudah akur lagi, ekonomi meningkat, income tambah bagus. Ya alhamdulillah Pak. Gitu Makanya kalau kita angkakan nih Pak, berapa? Gak kehitung kan? Iya dong. Karena Kebahagiaan keluarga nggak bisa dikasih angka kan? Karena Pak Wan nanya nih, misalkan istilahnya kan kita investasi berapa 3 juta ya 3 Pak? juta. Berdua 6 juta. Sekarang kalau investasi istilahnya return-nya itu kan sekarang utang lunas tuh lebih 100 juta kemarin tuh KPR. Belum CC lebih berapa, belum yang satu pinjol itu lebih berapa gitu. Belum keluarga gitu. Yang tidak bisa dihitung, Iya, ya kan? betul. Kebahagiaan keluarga. Jadi ya unlimited lah Pak kayak pulsa Betul. saya gitu Telkomsel. Telkomsel boleh nih kalau mau gabung nih silakan. Bagus. Makasih Mas Yogi. Aku juga banyak mendapatkan pelajaran. Iya. Banyak pelajaran dari kehidupan kalian ya. Iya, sama insya Allah Pak. Dari proses hijrahnya sebelum dan sesudah luar biasa ya. Insya Allah bisa menginspirasi juga. Amin. Minimal saya sendiri udah terinspirasi. Makasih banyak Pak Oki. The power of couple itu penting. Luar biasa, betul. Ya, nikmatnya kejujuran. Iya. Jadi sekarang udah nggak ada problem lagi dong. Ketika di Nasuh ada pembelajaran pasti ngelis yang pertama ya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Tapi yang namanya keluarga ya Pak ya. Namanya Iya. pasangan Oh, iya. suami istri kan ya. Ada memang aja. ada aja. Oh gitu. iya, Cuman sekarang nggak masalah di situ lah Pak. betul. Masalahnya beda Pak. Iya. Kok kamu naswa mulu gitu. Jangan ya. Karena dia posisi penting. Wah, bercanda. bedung. Istilahnya Bercanda. nggak terlalu jauh lah. Iya, gitu. Pokoknya ada kerikil-keripul, kerikil-kerikil kecil saja. Iya, insya Allah Gitu Pak. kan ya? Selama ikut Pak Wawan, Pak Oki. Insya Amin. Allah. Amin. Oke, sahabat Naswa dimanapun berada nih, alhamdulillah cerita Mas Yogi dan Bu Intan ini digali dan ternyata banyak lika-likunya, ya kan? luar biasa. Lika-likunya luar biasa sekali dan qadarullah ketika Pak Yogi dan Bu Intan mau melangkahkan kaki ke jalan Allah, akhirnya Allah pun menyambut dengan riang gembira, dengan mendekapnya dan kemudian solusi-solusinya pun dapat. Nah, untuk itu bagi sahabat di luar sana yang masih suka ragu nih, suka ragu dengan ini sudah janji Allah loh. Iya, Ya kan betul. tentang tolabul ilmi nih, Pak, ya kan? Betul. Sudah janji Allah ketika kita mau ke arah sana, ke arah tolabul ilmi pasti Allah akan memberikan Iya. hasilnya sangat luar biasa. Dan ketika dihitung secara matematis ada yang bisa dihitung. Betul. Tapi yang lebih besar returnnya dari Allah yang di luar nalar, di luar kehendak kita, Ya, membahagiakan keluarga yang tidak bisa kita Ya. catat dan kita hitung. Betul. Itu saja Pak Yogi dan Bu Intan, terima kasih. Semoga ke depan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Amin. diberikan Amin. nikmat rezeki yang berkelanjutan, Amin. berkah, Ya Allah, amin. toyib ya. Amin. Dan yang jelas semoga saja cerita ini bisa menginspirasi Insya Allah. sahabat-sahabat di luar sana di Amin. seluruh Amin. dunia. Insya Allah. Terima kasih dan inilah bincang-bincang kita bersama sahabat Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.